Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izmi dengan NIM 246500066 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar AI atau Artificial Intelligence. Nah, di mana di sini saya sudah memiliki dua jurnal. Di mana jurnal yang pertama itu ada metode forward chaining untuk diagnosa dan penanganan penyakit stroke dengan sistem pakar. Nah, jurnal ini dia membahas pengembangan sistem pakar berbasis metode forward chaining yang dirancang untuk membantu diagnosis dan penanganan stroke secara dini, di mana sistem ini dia menggunakan basis pengetahuan yang berisi aturan medis dan gejala-gejala yang terkait dengan stroke. Nah, dalam prosesnya sistem membangun pohon keputusan dan aturan diagnosis yang digunakan untuk mengidentifikasi kemudian kondisi pasien berdasarkan gejala yang dilaporkan. Nah, di mana dalam jurnal tersebut, jurnal yang ini atau jurnal yang pertama ini, dia sistem pakarnya itu dirancang khusus untuk membantu proses diagnosis dan penanganan stroke. Ya, tentunya secara dini. Nah, sistem ini dia memiliki basis pengetahuan, yaitu kumpulan informasi medis, kemudian gejala-gejala stroke dan aturan diagnosis. Nah, di mana cara kerjanya itu kurang lebih dia yang pertama pengguna melaporkan gejala, misalnya sulit berbicara atau pusing. Nah, kemudian sistem memeriksa gejala-gejala tersebut dalam basis pengetahuan. Kemudian dengan metode forward chaining, sistem mengikuti aturan dari awal, di mana gejalanya menuju akhir dari gejalanya menuju akhir atau kesimpulan. Nah, kemudian sistem dia menghasilkan kemungkinan kondisi pasien atau tingkat risiko dari stroke tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia membantu tenaga medis untuk masyarakat umum dalam mengidentifikasi gejala stroke lebih cepat sehingga dapat dilakukan penanganan dini. Kemudian, sistem ini dia dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang memudahkan masyarakat umum dalam mengakses layanan diagnosis, termasuk halaman utama diagnosis gejala dan hasil diagnosis. Kemudian pengujian sistem dilakukan melalui metode black box testing. Nah, yang menunjukkan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan harapan dan mampu memberikan hasil yang akurat dalam mendeteksi gejala stroke. Di mana secara keseluruhan jurnal ini dia menegaskan bahwa sistem pakar ini dia efektif dalam membantu mendeteksi dini gejala stroke, sehingga di mana pengguna itu dapat memperoleh saran penanganan yang tepat tanpa harus dia menunggu di fasilitas kesehatan lagi. Nah, pengembangan sistem ini dia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan stroke secara mandiri oleh masyarakat serta mempercepat proses diagnosis awal yang penting untuk penanganan yang lebih efektif. Oke, kemudian kita kembali ke jurnal yang kedua. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu Optimizing CCTV Damage Diagnosis with Backward Chaining Based Expert System. Nah, di mana jurnal ini dia membahas pengembangan sebuah sistem pakar berbasis Android yang dirancang untuk membantu dalam diagnosis kerusakan CCTV secara cepat dan akurat. Sistem ini menggunakan metode inferensi backward chaining yang memanfaatkan basis pengetahuan berupa 30 aturan berbentuk if then yang menghubungkan gejala-gejala umum dengan kerusakan yang kemungkinan itu dia terjadi pada CCTV, di mana sistem ini dirancang untuk memudahkan teknisi maupun pengguna awam dalam mendeteksi masalah pada perangkat CCTV tanpa harus dia bergantung sepenuhnya pada teknisi ahli. Nah, dalam pengujian, sistem ini diuji pada 20 kasus nyata dari PT Smart CCTV Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai tingkat akurasi diagnosis sebesar 90% dan dengan tingkat keberhasilan proses inferensi sebesar 59% dan efektivitas keseluruhan mencapai 92,5%.
Nah, sistem ini dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang intuitif, di mana dia memungkinkan pengguna untuk memilih kamera, memasukkan gejala yang dialami, dan mendapatkan solusi perbaikan secara cepat. Selain itu, pengujian fungsional menunjukkan bahwa semua modul dalam sistem berjalan sesuai dengan rancangan awal, di mana sistem ini juga terbukti mampu mengenali kerusakan umum seperti gangguan daya, masalah konektivitas, dan kerusakan di VR. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan basis pengetahuan dan penanganan gejala yang kompleks, sehingga disarankan pengembangan lanjutan seperti penambahan aturan baru dan integritas teknologi machine learning untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan diagnosis. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar ini layak digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal, baik oleh teknisi maupun pengguna awam, dan untuk meningkatkan efisiensi troubleshooting CCTV dan mengurangi ketergantungan terhadap teknisi ahli. Kemudian kita lanjut ke perbedaan antara kedua jurnal tersebut. Nah, di mana kedua jurnal tersebut menggunakan metode yang berbeda karena proses diagnosisnya memiliki karakteristik yang tidak sama. Jadi otomatis metode yang dilakukan itu berbeda. Nah, pada jurnal pertama tadi, backdoor chaining-nya digunakan untuk mendiagnosa kerusakan CCTV karena prosesnya berawal dari dugaan kerusakan tertentu, kemudian sistem memeriksa apakah gejala yang diberikan pengguna sesuai dengan dugaan tersebut. Nah, metode ini cocok ketika jenis kerusakan sudah dapat diperkirakan sejak awal. Sementara itu, jurnal kedua, dia menggunakan forward chaining karena diagnosis stroke harus dimulai dari gejala yang dilaporkan pengguna. Lalu, sistem menelusuri aturan secara berurutan hingga menemukan kesimpulan medis. Nah, metode ini sesuai untuk kasus medis menemukan kesimpulan medis. Di mana metode ini sesuai untuk kasus medis di mana pengguna biasanya tidak mengetahui diagnosis awal dan sistem harus membangun kesimpulan berdasarkan gejala yang ada. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.